Mbak Mini, kalau ngomongin soal karir, orang pasti ingetnya adalah model video klipnya Andre Hanusa di Bidadari. Itu kalau nggak salah tahun 95 ya? Iya. Gimana ceritanya bisa tiba-tiba menjadi model video klip yang legend? Dulu kan nggak kepikiran jadi legend gitu ya, video klipnya ya, gitu kan. Itu adalah video klip saya pertama apa ya? Kalau nggak juga sih sebenarnya. Karena udah pernah bikin sama P Project juga kan, Antrila di Loket. Ya ampun, 90-an banget. Terus Antrila di Loket. Parodi lagu apa ya itu ya? Pokoknya lagu bule gitu lah, lupa pokoknya gitu-gitu. Terus sampai akhirnya kita waktu itu kalau tidak salah ceritanya, saya itu lagi mengerjakan sesuatu dalam sebuah studio. Kalau nggak salah sama Avantgarde gitu, terus mereka tuh memang lagi mencari model untuk video klipnya Andre, gitu. Terus udah gitu, akhirannya saya yang diminta. Terus saya bilang, boleh nggak saya dengerin lagunya, gitu. Dengerin. Ternyata emang lagunya emang enak gitu kan, terus ya udah sesimpel itu sih zaman dulu ya, gitu. Malah saya merasa kayak so tau banget sih lo sampai harus dengerin lagu, gaya banget ya. Terus ya udah gitu aja sih, sesimpel itu ceritanya. Terus udah akhirnya seharian tuh kita bikin, zaman waktu itu 95 itu. Kita seharian bikin di puncak, udah deh selesai. Terus habis itu ternyata Andrenya suka, lagunya juga alhamdulillah meledak, bikin lagi di Kuta Bali. Di Kota Bali ya. Di Kota Bali. Kau perlu ratu buku katanya gitu. Oh iya benar-benar. Ingat loh. Iya, betul. Jadilah Anda bidadari itu dalam video klip itu. Iya. Dampaknya apa terhadap karir Cut Mini pada saat itu? Dampaknya? Nah itu dia, saya bukan orang yang terlalu cepat ya untuk memikirkan saya ada di sini meledak terus saya gitu, enggak sih, karena memang sebenarnya perjalanan karir saya juga enggak ada yang terlalu booming banget tapi gitu tuh enggak gitu. Kamu tahu saya dari zamannya saya 89 cover girl, ya kan, gitu. Tolong jangan bahas umur di sini ya. Iya gitu, udahlah pokoknya. Jadi saya juga nggak pernah yang sampai begitu, tapi emang perjalanan karir saya di dunia ini tuh maksudnya ya slow aja, di tengah aja gitu. Dan saya bukan tipe orang yang langsung saya booming gini, gitu. Nggak kepikiran di otak saya gitu. Toh itu juga kalau booming apa yang saya kerjakan saya cukup seneng aja gitu. Oh ternyata banyak akhirannya orang suka dengan lagunya Andre Hanusa, tapi bukan karena saya pastinya, karena memang lagunya itu juga bagus. Gitu kan, kita kerjanya kan teamwork ya, gitu. Ada lagu yang bagus, ada modelnya dan juga ada pengeditan dan ada yang lainnya, semuanya bagus. Jadilah satu buah karya yang bagus dan baik untuk dilihat dan baik untuk didengar, seperti itu. Ngomongin soal cover girl di majalah mode 89. Ya ampun 89 coy, mohon maaf. Itu daftar sendiri atau didaftarin orang atau seperti apa? Daftarin kakaknya. Oh, dijerumuskan oleh kakaknya dalam tanda kutip. Kakaknya gitu, karena kakaknya agak sedikit kesel melihat adiknya yang ini hidupnya pada saat itu SMP ya. Nggak gaul, nggak suka difoto, terus nggak kayak laki aku tuh tepatnya. Gitu. Senengnya cuma main sama anak-anak di komplek rumah aja. Gaul sama temen sekolah juga males. Akamsi ya, anak-anak sini. Iya, bener. Gitu kan kalau zaman kita tinggal dulu kan enak ya. Perumahannya tuh kan satu sama lain, satu rumah tuh deket-deket kan. Terus yang dipanggil gitu, cut main yuk. Oh hilang di rumah gitu kan. Gitu. Jadi ya bagi aku seputaran rumah itu udah kebahagiaan gitu. Udah zona nyaman ya. Iya, udah nggak perlu ngapain cover girl apa itu gitu. Inget banget baru pulang sekolah tidur siang, SMP tuh sama mama masih tidur siang. Jadi kebiasaan harus tidur siang. Tidur siang, bangun-bangun itu jam 4 karena harus ngaji, sampai akhirnya ditarik sama kakaknya yang nomor 5 tuh, kakak aku nomor 5.
cucu ya kita pergi, ayo kantor ngaji terus marahin nyanyi gini, cepetan. Pakai baju, mukanya juga masih berantakan. Terus tiba-tiba ke pacuan kuda, Rawamangun ada pacuan kuda kan, pacuan kuda. Terus ada sepupu aku baru pulang dari Amerika, dia habis emang ngambil fotografi, belajar di sana, sekolah, plus kalian lah gitu. Dia lah yang fotoin aku, gayanya gimana? Terus aku udah bete aja gitu nungguin gini. Ingat lo aku gayanya gini, mukanya udah bete aja gitu. Bukan serius ya? Ya, bukan, maksudnya itu bukannya gaya, bete. Oke. Padahal dulu harus senyum 3 jari loh. Itu ya, itu baru ngerti. Waktu foto sendiri mana ngerti. Ih gila, asli nggak pakai make up, nggak pakai lipstick, nggak pakai bedak. Sebenarnya kayak di sini aku tuh masih ada kayak garis bantal gitu deh. Gitu. Rambutnya tuh yang gitu nggak jelas gitu. Ya udah foto. Gitu. Masuk lah. Wow. Itu sih. Terus aku nggak ngerti kan. Kalau zaman dulu kan masih pakai surat dong. Ya Allah, surat. Pak Pos itu kan dinanti kan. Ada lagunya kan. Ya kan? Dewi Purwanti. Pak Pos itu dinanti kan, gitu setiap rumah kan, gitu. Dan kadang-kadang perangkonya juga jadi ini kan, jadi apa? Koleksi. Ya, gitu. Terus sampai akhirnya ada satu surat judulnya Cover Girl mode 89 gitu di amplop putih. Cut Mini. Apaan nih gitu. Terus pulang sekolah dibuka semifinal. Enggak semifinal. Pokoknya aku masuk dari berapa besar lah gitu, sampai akhirnya masuk semifinal. Gitu. Nggak ngerti cara foto, cara apa-apa, gitu. Tapi untung alhamdulillah pada saat itu semua stylist, baik ya, gitu kan. Sekarang enggak, Mbak? Oh nggak tahu. Oke. Kan udah nggak foto. Oh iya, lupa. Tapi enggak lah, anak-anak sekarang juga baik-baik lah, gitu. Malahan zaman dulu mah agak lumayan serem ya, gitu. Tapi ya Mas Anton Dias gitu-gitu kan, Mas Deddy Rizaldi waktu itu kan jadi stylistnya kan semuanya oke gitu. Terus udah deh masuk finalis, terus abis semifinalis, terus nggak lama abis itu masuk finalis, ya udah juara sih, nggak juara juga. Oke. Tapi akhirannya dikritik sama pembaca. Karena? Kayak nggak ada model lain. Oh. Gitu. Aku juga nggak ngerti. Mungkin karena saya orangnya seneng-seneng aja kali kalau diajak foto. Gitu ya. Mas Anton tuh udah paling, Min, besok baru kita foto hari ini terus, Min kamu tanggal segini foto lagi ya. Foto apa lagi Mas? Gitu. Banget kita sampai majalah Hai itu Mas Antonnya pindah kan, cover majalah mode tutup, terus akhirnya Mas Antonnya ya udah mini aja di surat pembaca majalah Hai tepatnya, sama fotografernya Mas Daus. Mas Daus kabar ya Mas Anton, ya Allah semoga mereka sehat. Oke. Nah dari situ kemudian langsung menyeberang ke dunia acting. Jadi presenter dulu. Oh presenter, oke. Jadi presenter, terus udah jadi presenter, terus sempat acting main sinetron juga, gitu. Gara-gara ini kalau nggak salah? Iya. Terus udah gitu, gara-gara Inul. Iya loh Mbak Inul, saya nge-MC Mbak Inul masih nyanyi waktu itu di Surabaya. Oh wow. Pertama kali saya melihat yang namanya Goyang Ngebor itu. Deg-degan nggak Mbak tuh lihat Goyang saya Ngebor? Wow, hebat sekali perempuan ini. Itu pertama kali saya ngelihat Mbak Inul, dan kayaknya tahun berapa sih Cah? 2002 ya? 2002 ke 2003 tuh. Iya, abis itu baru tuh. Iya bener. Terus abis itu baru tuh Mbak Inul ke Jakarta, gitu. Wow. Ya waktu itu nge-MC sama saya. Oke. Gitu. Itu fenomenal banget loh. Aku ujian teori komunikasi bahasnya soal fenomena Goyang Ngebor. Goyang Ngebor. Oh iya. Sampai segitunya. Fenomenal banget. Iya. Soalnya tahun 2000 itu 2019 99 akhir saya udah mulai nge-MC. Gitu. Saya udah mulai nge-MC,
Terus udah deh tuh sampai 2000 sekian saya nge-MC. 2004 saya udah mulai film. Nah, Film pertama saya 2004. film Arisan. pertamanya adalah Arisan yang kemudian menang film terbaik di FFI 2024. Alhamdulillah. Dia mah filmnya bagus-bagus. Alhamdulillah. Jadi kok bisa tiba-tiba di casting untuk jadi Mei Mei? Itu juga saya nggak ngerti. Lah, Ya, kita kan nggak pernah tahu, kita kan nggak ya. minta ya, gitu. Terus saya udah kenal Teteh gitu. Tehnia. Gitu kan, udah kenal Teteh. Terus akhirnya, Min, kamu casting ya? Udah casting. Terus udah casting, ternyata emang ada beberapa kandidat pada saat itu, gitu. Dan saya juga nggak tahu sih orang-orangnya siapa aja, dan saya juga nggak pernah mau kepo siapa aja kandidatnya itu, gitu. Dah sampai akhirnya nggak lama deh prosesnya casting. Terus casting pertama oke, bilang gitu. Terus akhirnya setelah kayak 2 mingguan gitu casting lagi, nggak lama lock ya, Oke. gitu. Hah? Maksudnya Teh? Ya oke. Terus Teteh kan gitu orang. Pokoknya gue maunya kalian itu reading dan tidak ada bolos ya. Dredek apa itu reading? Gak ngerti. Seteran baru ya. 2 bulan loh aku ngelok, tanya Tasya tuh ya. 2 bulan aku ngelok jadwal, tidak boleh diganggu gugat, tidak ada kerjaan lain Selain reading. Hari-hari saya reading itu 5 jam. Bersama Sehari 5 Tora, jam. Surya, Aida, Rahel, Maria. 5 jam. 5 jam. Oke, demi Mei Mei. Meme. Yang di adegan ternyata salah kostum karena kan kostumnya arisannya polkadot. Lo pakai Iya. jas ya. Salah itemnya. Jas, iya benar. Jas telur asin, hijau telur asin. Gue masih inget itu. Legend ya, Wak. Senangnya. Terus nyanyi Prahara Cinta juga. Iya. Ini Nikah oh rasanya. Insan sedang jatuh cinta gitu deh. Suara gue do semua, nggak ada fasil-fasil gitu ya. Mohon maaf ya Mbak ya.